bukan mustahil bahwa mereka nanti akan mengkudeta Prabowo. Jadi kita melihat bahwa Gibran sebagai calon wakil presiden itu sangat mulus mendapatkan jabatan sebagai calon wakil presiden ini. Ke depan kami punya bacaan. Kami meyakini bahwa ketika Prabowo sudah dilantik jadi presiden dan Gibran dilantik sebagai wakil presiden, pasti akan ada satu celah untuk Gibran mengambil alih kekuasaan presiden. Saya yakin dengan semua hiruk pikuk, dengan semua strategi politik, dengan semua apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini, bukan mustahil bahwa mereka nanti akan mengkudeta Prabowo. Bahwa makin kesini, makin tua dia, tapi malah makin menjadi-jadi. Ini yang akan menjadi, ini sebagai satu distorsi sebenarnya para pemimpin-pemimpin kita yang ada di nasional sana. Semua para pemimpin-pemimpin kita yang menaungi, yang membawa semua aspirasi masyarakat kita. Tapi mereka pada congkak, pada sombong, pada rakus jabatan. Kurang apa lagi coba kekalahan Prabowo di Pilpres. Sudah 4 kali maju dari hitung hari ini dan maju terus. Memangnya hanya dia kader Indonesia yang punya kecakapan untuk maju sebagai presiden. Dia punya kekuasaan dan rakus kekuasaan, maka dia maju terus, dia perhelatan politik. Ini, tapi nanti kemudian kita akan melihat, kita akan menyaksikan betapa nanti ketika calon wakil presiden ini Gibran terlantik dan Prabowo dilantik jadi presiden, kita akan menyaksikan bahwa siapa yang akan dikudeta. Artinya apa? Netralitas daripada seorang presiden bukan lagi kemudian kita akan pertanyakan bahwa apakah mampu presiden kita netral. Sudah pasti tidak akan netral oleh karena ada anaknya yang akan maju. Dan beliau ya berdasarkan apa yang kita nonton di YouTube, semua hampir menteri-menteri mengakui bahwa Jokowi adalah sebagai pemrakarsa utama daripada adanya pasangan calon Prabowo dan Gibran. Jokowi selaku presiden adalah pemrakarsa utama dalam menentukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kalau kita kemudian mengharapkan satu pilpres yang berjalan jujur adil, ya rada-rada saya tidak yakin. Kita optimis. Jadi siapa yang membuat kita optimis? Presiden kita sendiri. Justru pimpinan tertinggi kita yang ada di bangsa Indonesia justru memberikan kita suatu skeptisme untuk mempercayai bahwa tidak akan berjalan netral semua pilpres ini sampai hari H. Dengan kata lain, semua nanti yang menjadi pemenang itu bukan murni sebenarnya pemenang, bukan murni sebenarnya bahwa mereka itu yang paling pintar, yang paling cerdas, tapi murni kalau mereka curang. Saya meyakini kalau ini kemudian terus bergulir, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak menyadari, mereka menyadari juga tapi tidak ada langkah konkret. Harusnya rakyat Indonesia semuanya bersatu. Tidak main-main Pancasila dijadikan lelucon untuk mendukung salah satu pasangan. Tidak main-main Pancasila dijadikan momok. Ini harusnya ini menjadi suatu pelanggaran terhadap ideologi bangsa. Ya, ideologi kata dia, ideologi bangsa Pancasila ini, tapi belum dimain-mainkan dengan seenak-enaknya memberikan penyebutan 1 tidak, 2 disebutkan dan 3 juga tidak, 4, 5 disebutkan. Itu seenaknya aja Jokowi.